Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk kita dengar firman, kita buka hati kita, terima kebenaran firman yang murni. Saya ucapkan juga shalom bagi semua saudara yang ada melihat dan juga beribadah lewat live streaming. Kiranya Tuhan menyertai, memberkati saudara dimanapun negara saudara ada, di kota manapun, di pulau manapun. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, saya dikirim sebuah video singkat dan video tersebut menggugah hati saya. Karena kalau saya itu berpikir saya jadi seperti seorang gadis yang ada di dalam video itu, saya kok rasanya bisa nggak kuat Bapak Ibu. Video ini menceritakan mengenai kehidupan seorang gadis di Jepang yang dari kecil, mungkin dari lahir tidak punya tangan dua-dua. Putus langsung dari bahu, tidak ada. Lalu kakinya pun itu mini sekali dan ya super kerdil. Jadi kalau dia berjalan kira-kira ya hanya sekian tingginya dari atas karpet. Jadi kira-kira mungkin hanya setengah meter lebih atau mungkin hampir 1 meter. Tetapi gadis ini heran Bapak Ibu, saya lihat di video itu. Riang banget, murah senyum, happy hidupnya. Padahal kalau saya mempelajari bagaimana dia hidup lewat video ini, aduh, mandi susah. Iya kan? Makan itu harus dijepit sumpitnya, dijepit dengan kakinya dan dengan jari kaki dan makan dengan begitu. Wow. Ini orang tuanya luar biasa yang mengajar dia Bapak Ibu. Lalu kemudian saya juga lihat bahwa dia itu bisa make up Bapak Ibu. Hebat banget, semua pakai kaki make upnya. Bisa pasang bulu mata palsu. Coba saudara bayangkan, itu ternyata bulu mata palsu itu ada lemnya. Ngelem dulu dia saudara. Setelah itu baru dia pasangkan bulu matanya. Hebat banget orang ini. Berenang bisa. Berapa banyak kita yang tangan komplit, kaki komplit tidak bisa berenang. Iya kan? Dia bisa kemana-mana. Dia pakai kursi roda. Dia belajar, dia sekolah. Hidupnya seperti orang normal. Tetapi tidak punya kedua belah tangan dan kakinya itu pendek sekali. Untung masih ada jari. Hebat sekali Bapak Ibu. Dia bisa ketik di komputer dengan jari kaki, 1 kaki saja dengan 2 jarinya itu. Dia bisa kirim SMS, kirim berita lewat gadget, punya yang namanya itu HP Bapak Ibu. Ditaruh itu di meja, kakinya itu di meja langsung tek 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 ngetik semua dan kirim. Semua orang yang lihat bilang wow, wow. Dan saya bilang ini orang luar biasa, luar biasa. Sudah tidak punya tangan, kakinya sangat kerdil sekali, tetapi di dalam hidupnya tetap sukacita, tetap bahagia, tetap happy. Makanya saya bilang kalau itu terjadi dalam hidup saya gimana ya? Orang tuanya itu tidak pakaikan dia baju. Dari kecil itu sudah dibuatkan alat. Yang namanya kaos bajunya itu diikat sendiri dengan kakinya di satu sisi di tiang. Satunya di tiang satunya. Dia harus bisa masukkan sendiri badannya dan menarik kaosnya. Saudara, jangan anggap dia dilayani. Semua dia lakukan sendiri. Mandi itu ada showernya. Memang yang namanya putaran air panas, air dinginnya itu tidak tinggi seperti orang normal. Tapi memang dibuat pendek, dekat sekali seperti setinggi badannya. Dan dia harus keluarkan air itu hanya geserkan badannya di tembok di belakang begini air turun. Saya lihat orang tuanya itu juga tidak bilang kasihan kamu lalu seenaknya dilayani semua. Tidak. Naik tangga rumahnya itu ada lotengnya. Itu dari kecil harus naik-naik sendiri, turun-turun sendiri. Makanya ketika dia sudah besar Bapak Ibu, dia tetap bisa lakukan segala sesuatunya sendiri. Bahkan jalan-jalan dengan ibunya
ke pasar, kemana saja, dia naik kursi rodanya pakai listrik, dan dia yang kendalikan lewat kakinya itu, kaki kanannya itu kendalikan bagaimana jalan belok kiri, belok kanan, ngerem dan lain sebagainya. Disitulah saya juga melihat ini wanita yang sangat luar biasa. Di tengah keadaan seperti itu bisa happy. Berapa banyak kita tangannya komplit, kakinya komplit, tidak kurang apa-apa. Tapi kita tidak bisa bahagia. Kita tidak bisa bersuka cita. Kita selalu susah. Kita selalu komplain dalam hidup ini. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, memang rencana Tuhan di dalam hidup saudara dan saya, salah satu rencana Tuhan adalah saudara dan saya hidup bahagia. Itu sebabnya setiap kita itu diperlengkapi supaya kita bisa hidup dan bahagia di atas muka bumi ini. Itu sebabnya juga setiap kita itu mengejar yang namanya bahagia. Siapa di dalam dunia tidak ingin hidup bahagia? Dan semua kita punya cara, punya pemikiran bagaimana mengejar sesuatu kebahagiaan itu dalam hidup. Ada orang yang bilang bahagia itu kalau punya gelar sebanyak-banyaknya dalam hidup. Jadi dia hidup itu ngumpulin gelar. Saya pernah lihat di televisi seseorang yang punya gelar itu panjang sekali. Itu paling sangat merepotkan sekali kalau dia tidak ada. Lalu dibacakan riwayat hidupnya. Lalu dibacakan gelarnya. Itu gelarnya di atas 10 Bapak Ibu. Gelarnya. Itu gelar resmi dan tidak beli. Itu begitu panjang gelarnya. Wow. Ada pula orang yang berpikir bahwa bahagia itu pokoknya uang banyak. Tapi coba saudara selidiki. Apakah semua orang yang punya uang banyak pasti bahagia? Ada yang bilang bahwa bahagia itu kalau kita bisa keliling dunia. 5 benua, ratusan negara, pasti bahagia. Apakah benar pemikiran kita itu? Tapi yang pasti adalah setiap kita itu punya cara, pemikiran. Bagaimana saya hidup, bagaimana saya bahagia. Nah, hari ini saya ingin kita bersama-sama renungkan firman Tuhan dengan satu tema. Happiness is God's blueprint. Bahwa kebahagiaan itu merupakan salah satu Bapak Ibu blueprintnya Allah. Kalau bicara blueprint itu adalah cetak biru Allah. Blueprint itu adalah rencana Allah, desain Allah. Apa yang Allah inginkan terjadi bagi setiap saudara dan saya. Apakah bahagia di mata Tuhan sama dengan bahagia di mata kita? Marilah kita melihat bersama-sama sederhananya saja bagaimanakah itu kebahagiaan di mata Allah bagi kita. Allah lihat saudara dan saya, lalu Allah bilang, yang namanya bahagia ini loh. Yang namanya bahagia ini. Yang namanya bahagia ini. Nah, itu apa? Yang pertama kita mau lihat bersama-sama. Bahagia adalah di mana ketika kita memiliki hidup kekal. Happiness is securing your eternal life. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bisa meyakinkan diri kita punya hidup kekal. Susah kan ngomong amin? Masih jauh Pak hidup kekal Pak. Masih lama Pak hidup kekal Pak. Ya kita kan di bumi Pak. Hidup kekal itu kan nanti Pak. Tapi saya ingin saudara dan saya mengerti bahwa di mata Allah bahagia itu adalah ketika di dalam hidup saudara dan saya kita yakin memiliki hidup kekal. Amin. Kalau saudara dan saya yakin kita punya hidup kekal, itu ada satu bahagia surgawi dalam hati. Kita punya sebuah kekuatan baru di dalam hati. Kalau kita punya yang namanya hidup yang kekal itu Bapak Ibu, saya yakin kita bisa hidup dengan baik di atas muka bumi ini. Baik bukan berarti kita hidup kaya raya. Baik berarti kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-9 ayatnya yang ke-25. Lukas 9 ayat 25 dikatakan begini.
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Bapak Ibu, saya baca sekali lagi. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Disinilah kita belajar melihat bahwa di mata Allah punya kekayaan besar tetapi tidak punya hidup kekal, itu namanya hidup bunuh diri, membinasakan diri, merugikan diri. Bagi Allah yang paling penting adalah nomor satu, kita memiliki yang namanya hidup kekal. Jadi pastikan di dalam hidup ini Bapak Ibu, bahwa saudara dan saya, kita memiliki hidup kekal. Kaya itu memang, kaya dan kepandaian itu memang baik. Tapi kekayaan kepandaian tidak menjamin dan tidak memberikan hidup kekal kepada kita. Ini yang kita harus yakin dan tahu. Popularitas dan keistimewaan di dalam dunia ini tidak menjamin akan kehidupan kekal Bapak Ibu. Karena pada satu kali waktu langit dan bumi ini akan digulung seperti tikar. Terbakar mungkin. Istilahnya kiamat Bapak Ibu. Lalu kekayaan kita yang sekian banyak mau diapain? Tadi pagi saya membaca koran dan entah halaman berapa itu korannya. Banyak sekali orang kaya dunia yang hidup menyumbang dan banyak sekali. Termasuk salah satu raja Arab yang sumbangannya sudah 200 sekian triliun. Wow, Warren Buffett baru minggu lalu sudah sumbang 31 triliun lebih. Belum termasuk yang dulu-dulunya. Wow, Jack Ma, orang kaya dari negeri China yang sudah sumbang 30 triliun dalam hidupnya. Dulu mereka adalah orang-orang yang sangat miskin dalam hidup. Tapi sekarang mereka menjadi orang-orang yang melihat bahwa kekayaan itu bukan sekedar sesuatu yang mereka nikmati. Itu saja. Kita harus belajar dalam hidup ini. Hidup hari ini tapi pikir masa depan. Hidup dalam dunia ini tapi pikirkan mengenai hidup yang akan datang. Keselamatan kita itu penting. Menerima Yesus dan kebenarannya itulah yang memberikan kepada kita kehidupan kekal Bapak Ibu. Yesus berkata tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow, ini ayat eksklusif banget Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan ada ayat yang berkata bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang mana manusia bisa selamat kecuali lewat Dia, yaitu Kristus. Oleh sebab itu jangan sampai Bapak Ibu kita terbuai. Kita terbuai dengan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Lalu melupakan untuk mendapatkan keselamatan hidup kekal itu. Kita bisa duduk sama-sama di dalam gereja. Tapi sudahkah kita benar-benar memiliki keselamatan? Yang duduk di dalam gereja bermacam-macam orang. Ada orang berdosa. Ada orang yang sudah diselamatkan, punya hidup kekal. Ada orang-orang yang sudah dianggap oleh Allah dan sudah menerima warga negara kerajaan sorga. Ada orang-orang yang masih disebut simpatisan Kristen. Yang manakah kita? Apakah kita ke gereja ikut-ikutan sama orang lain, ikut-ikutan orang tua kita karena memang mungkin pasangan hidup kita itu memaksa kita? Atau kita ini pergi ke gereja memang karena itu merupakan panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar Bapak Ibu, posisi terakhir manusia itu paling penting. Apa saja yang dijalani manusia, paling penting itu akhirnya. Itu paling menentukan Bapak Ibu. Saudara, kalau kita tahu orang bermain tinju,
12 ronde. Lalu kemudian ronde pertama dia menang, ronde kedua dia menang. Menang terus sampai ronde ke-11. Ternyata lawannya itu sedang simpan tenaga untuk ronde 12. Dia tidak sadar. Begitu ronde ke-12, lawannya maju, kerahkan semua kekuatannya, pukul dia, jatuh nggak bangun-bangun. Lalu siapa yang menang? Walaupun dari ronde 1 sampai ronde ke-11 menang, kalau ronde 12 kalah dan TKO jatuh nggak bangun, yang menanglah yang lawannya. Makanya saya katakan hidup ini yang paling sangat menentukan garis akhir. Kita masuk garis akhir, kita lulus atau tidak. Kalau kita bicara garis akhir, yaitu kita bicara mengenai sorga dan neraka. Banyak sekarang pendeta tidak bicara neraka. Kenapa? Menakutkan buat jemaat. Tapi Yesus saja bicara neraka bolak-balik Bapak Ibu. Kalau saudara membaca Injil, Yesus mengutip bicara mengenai api kekal itu berkali-kali. Itu artinya bahwa Yesus itu mengkonfirmasi neraka itu ada Bapak Ibu. Janganlah kita hidup di dalam dunia menabung untuk masuk neraka. Kita hidup untuk masuk surga. Amin Bapak Ibu. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Jangan pula yang namanya hidup ini, jangan sampai hidup dengan hati yang buta. Bukan mata, hati kita buta. Karena apa? Kita mengalami keangkuhan dalam hidup. Orang angkuh hidup itu bisa membutakan dia dari perkara rohani Bapak Ibu. Menganggap Allah tidak ada, menganggap sorga tidak penting, menganggap keselamatan urusan nanti. Ini keangkuhan hidup. Gemerlap kekayaan bisa membutakan mata hati kita. Jangan sampai karena kita silau dengan emas dan perak yang kita bisa dapatkan di dalam dunia. Lalu kemudian kita itu menjadi orang-orang yang tidak lagi mengurus hidup rohani kita. Kenikmatan di dalam dunia bisa membutakan kita Bapak Ibu. Kita harus hati-hati. Hidup rohani itu sangat penting. Kita tidak pernah tahu kapan pulsa kehidupan kita habis. Tidak ada manusia tahu itu. Tidak ada Bapak Ibu. Kepastian hidup kekal itu memberi damai, memberi sukacita dan bahagia. Kalau saudara tahu bahwa kalau nanti saya mati, saya masuk surga. Hidup di dalam dunia itu ada damai, ada sukacita, ada bahagia. Oleh sebab itu ini yang harus menjadi bagian hidup kita. Bahwa bagaimanapun kita hidup dalam dunia ini, yang sangat-sangat penting, kita harus mendapat jaminan hidup kekal. Kalau saya mati, pasti masuk surga. Kalau punya jaminan itu, hidup mau di kota mana aja, kerjaan mau apa aja, income mau model apa saja, urusan belakang. Karena saya tahu yang paling penting itu akhirnya, yaitu saya akan kembali ke rumah Bapak dengan sebaik-baiknya. Kemarin saya melihat sebuah video, suka lihat-lihat Facebook dan banyak orang kan posting bermacam-macam berita di dalamnya, video ini dan itu. Saya melihat memang hidup manusia itu tidak bisa disangka-sangka. Ada orang sedang berjalan di karpet merah artis di Hollywood sana untuk mendapatkan piala-piala tahunan, nominasi pemain terbaik, artis terbaik, film terbaik, aktor terbaik. Ya, lagi mejeng di karpet merah, di foto kiri, foto kanan, tiba-tiba jatuh dan ada orang sedang di televisi, siaran langsung di televisi, lagi di interview, jatuh. Ada orang yang sedang membawakan siaran berita di televisi, langsung sedang bicara, tiba-tiba jatuh, ambruk ke belakang. Saya lihat itu, wow, memang mengerikan banget.
Ada orang foto-foto di pantai, beberapa orang foto-foto kemudian diinterview tiba-tiba jatuh. Berangkat. Kita tidak pernah tahu pulsa hidup kita. Tapi yang bisa kita lakukan dalam hidup adalah kita memastikan kita memiliki kehidupan yang kekal ada di dalam hati. Amin. Ini paling penting. Dan kalau saudara dan saya bisa memiliki akan jaminan hidup kekal, kita itu bahagia. Nggak kosong hidup ini. Nggak takut berjalan di dalam perjalanan hidup ini. Bahagia itu ada di dalam hati. Jadi saya ingin membawa saudara mengerti dan paham. Usahakan engkau menerima keselamatan hidup kekal itu. Jangan jadi simpatisan gereja. Jangan jadi sekedar orang yang datang ke dalam gereja. Pastikan bahwa saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau memiliki hidup kekal itu. Maka bahagia itu bukan sekedar bahagia yang hitung harian. Tapi bahagia kekal ada di dalam hati kita. Yang kedua saya ingin bawa kita melihat bersama-sama bahwa happiness is living according to God's purpose. Bahwa yang namanya kebahagiaan itu adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah, rencana Allah. Saya ingin bawa saudara melihat di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ayat ini mengajarkan dan mengingatkan kita kembali bahwa Allah adalah penjunan hidup kita. Dia adalah Allah yang menciptakan saudara dan saya. Kita ini adalah ciptaannya. Kalau yang namanya pencipta dan ciptaan, maka yang berhak menentukan bagaimana ciptaannya hidup, ya penciptanya. Jadi kalau saya membuat kursi, saya bisa buat kursi itu dengan model beragam-ragam. Terserah saya kursi ini nanti mau ditaruh di sebelah kiri, sebelah kanan, taruh di loteng, taruh di bawah, mau saya warnai apa, tergantung saya penciptanya. Sebagai kursi, hidupnya harus nurut-nurut saja kepada pencipta. Oleh sebab itu kita harus mengerti satu hal. Bahwa Allah itu punya rencana bagi kita masing-masing. Sebagai pencipta yang menciptakan kita, Dia punya rencana yang berbeda-beda untuk saudara dan saya. Kenapa? Karena setiap kita itu diciptakan unik Bapak Ibu. Cap jari kita ini loh, 7 miliar manusia tidak ada yang sama. Tanda tangan kita nggak ada yang sama. Wajah boleh kelihatan sama, mirip, tapi mesin dalam hati beda. Cara berpikir beda. Karakter berbeda, kepribadian berbeda. Setiap kita diperlengkapi secara berbeda. Satu dengan yang lain berbeda-beda. Setiap kita diberi kesempatan juga yang tidak sama. Antara satu dengan yang lain. Itu sebabnya juga ada di dalam Alkitab dikatakan ada yang terima 1 talenta, ada yang terima 2 talenta, ada yang terima 5 talenta. Tiap kita diperlengkapi tidak sama satu dengan yang lain. Diberi kesempatan yang beragam-ragam satu dengan yang lain. Kita diberi kreativitas, cara berpikir juga berbeda satu dengan yang lain. Walaupun sudah menikah sama istri puluhan tahun, tetap aja cara berpikir istri pasti beda sama cara berpikir suami. Ditambah anak 3, satu rumah cara berpikirnya 5. Ditambah pembantu 2 ikut nimbrung, cara berpikirnya jadi 7. Itu sebabnya di dalam hidup ini tiap kita itu unik, berbeda satu dengan yang lain. Nah, yang harus kita lakukan Bapak Ibu adalah mencari rencana Allah yang terbaik untuk hidup kita. Kebahagiaan itu adalah di mana kita bisa menempatkan diri menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini.
Ketika kita hidup berseberangan dengan apa maksud tujuan Tuhan dalam hidup, hidup kita tidak akan bisa bahagia. Ketika kita hidup dekat dengan Dia, tahu apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup ini, saya yakin bahagia itu ada. Karena kalau saudara bilang bahagia itu karena pintar dan karena sekolah dan punya banyak gelar dalam hidup, saya mau tanya, Adam dan Hawa nggak sekolah loh. Jadi apakah tidak bahagia waktu itu? Kalau saudara berkata, bahagia itu uang banyak Pak, emas banyak Pak. Saya juga mau bilang, Adam dan Hawa itu loh, tidak punya uang, tidak pernah pegang uang karena uang belum ada pada zaman dahulu. Lalu apakah saudara bilang Adam dan Hawa tidak bahagia? Kalau saudara bilang bahagia itu karena keliling-keliling negeri. Oh keliling kemana-mana. Oh ya, Adam dan Hawa itu loh hanya di Taman Eden. Tapi kok bahagia? Jadi bahagia itu yang seperti apa? Bahagia itu adalah ketika kita hidup di dalam rencana Allah. Itu bahagia. Ketika Tuhan jadikan kursi dan kursi berfungsi sebagai kursi. Itu bahagia kursinya. Ketika Tuhan menjadikan meja, meja berfungsi sebagai meja. Di situ terjadi bahagia. Ketika Tuhan ciptakan mikrofon, mikrofon ini berfungsi sebagai mikrofon, bukan sebagai ulek-ulek. Maka bahagia mikrofonnya. Jadi manusia itu kalau mau bahagia, harus hidup itu menyelaraskan kehidupannya kepada apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup ini. Jangan dan tidak perlu kita iri hati sama orang lain. Dengan bagaimana hidupnya, itu urusan Tuhan dengan dia. Tapi bagaimana saudara dan Tuhan, itu jauh lebih penting. Hargailah setiap karunia dan talenta yang ada di dalam hidup saudara. Karena tidak ada manusia lahir di dunia Tuhan tidak beri dia talenta atau karunia. Siapapun orangnya, ada karunianya, ada talentanya masing-masing. Temukan karunia saudara, talenta saudara, pakai itu di dalam hidup. Saya yakin kita akan bahagia. Jadi tidak perlu iri hati sama karunia orang lain, talenta orang lain, apa yang orang lain punya. Dan tidak perlu juga dalam hidup kita itu merendahkan diri kita, merendahkan talenta karunia yang Allah berikan dalam hidup kita. Saya rasa itu pun kita harus buang dari kehidupan kita. Yang penting adalah bagaimana saya menerima talenta dari Allah, lalu bagaimana saya itu melakukan talenta itu. Rencana Allah pasti ada Bapak Ibu seputar karunia dan talenta Anda. Jadi kalau orang bilang, gimana sih tahu rencana Tuhan buat saya? Gimana saya tahu sih apa yang Tuhan mau buat saya? Gampang. Rencana Tuhan di dalam hidup ini, dalam hidup saudara dan saya, tidak pernah keluar daripada talenta yang Dia sudah berikan dan tanam dalam hidup saudara. Tidak pernah keluar dari karunia yang sudah diberikan pada saudara. Jadi memang setiap kita itu harus belajar menemukan bakat alami kita, karunia kita di dalam hidup. Lalu pakai karunia itu. Maka saudara hidup seperti yang Tuhan mau. Dan engkau hidup Bapak Ibu, hidup itu bahagia. Belajar pula menemukan karunia rohani. Setiap kita yang kenal Kristus dalam hidup ini diberikan karunia rohani. Ketika Roh Kudus turun dalam hidup saudara dan saya, diberikan karunia rohani. Hanya kita harus belajar menemukan karunia rohani kita. Lalu apa? Setelah ketemu karunia rohani itu, kita belajar hidup dalam karunia rohani itu. Dengan lain kata, temukan juga panggilan rohani saudara itu apa. Saya yakin kita hidup jadi Kristen bukan hanya dipanggil untuk ke gereja hari Minggu. Very boring life. Kalau hidup itu hanya datang gereja, nunggu lagi Minggu, datang lagi gereja. Nunggu lagi Minggu, datang lagi gereja. Tapi saya yakin di balik semua itu ada maksud Tuhan.
Ada rencana Tuhan yang jauh lebih tinggi. Yang mana Tuhan ingin saudara lakukan. Mari belajar dalam hidup. Menemukan karunia-karunia alami saudara. Itu yang membuat orang kenapa sih bisa melukis dengan sebaik-baiknya. Orang lain sampai tepuk tangan. Dalam waktu 3 menit kanvas kosong itu dilukis dengan tangan, 2 tangan. Dan dia buat itu, orang gak mengerti, duduk dan lihat apa sih yang dibuat. Ambil yang namanya itu cat, lempar aja, plok. Habis itu buat begitu dengan tangannya. Bapak ibu, ketika mendekati menit ketiga, baru kita sadar dia sedang menggambar atau melukis wajah orang dengan sangat-sangat bagus. Dan kelihatan hidup 3 dimensi. Wow, di situ orang berdiri semua, tepuk tangan luar biasa. Inilah orang yang sudah menemukan bakat naturalnya, bakat alaminya, lalu memakainya di dalam hidup. Dia bahagia. Dia bahagia. Belajar menemukan karunia rohani saudara. Setiap kita itu dikasih karunia rohani. Belajar temukan itu di dalam hidup. Supaya saudara bisa memakainya dan mengaplikasikannya. Ketika saya mau menjadi pendeta, itu banyak sekali perjalanan hidup. Sekolah ke Amerika sudah, sekolah Alkitab, pulang kerja. Sampai orang bilang, kok kerja, kok enggak pelayanan. Tapi saya merasa Tuhan belum buka jalan untuk saya pelayanan. Paling tidak senang lagi ketika sudah menikah sama Ibu Agnes. Lalu orang bilang, istrimu loh hamba Tuhan. Kamu loh kok enggak melayani, kok kerja. Loh saya itu mau melayani. Kamu kan sekolah Alkitab, kok enggak khotbah. Aduh, tiap kali ke pesta pernikahan kadang-kadang kan pergi ke toilet. Di toilet pasti ketemu teman. Lalu yaitu, kamu loh sekolah Alkitab, kamu bisa berkhotbah. Kenapa enggak berkhotbah katanya. Saya bilang saya mau pelayanan, saya kepingin. Tapi belum ada. Oh kamu tuh bisa berkhotbah. Maka saya bilang kalau begitu gini aja. Undangan aku nanti aku khotbah. Karena orang kadang-kadang hanya main jari dengan saya. Lalu setelah itu saya 98 saya mulai full time dengan Ibu Agnes. Dia kan memang dari dulu full time. Tapi saya mulai 98. Lalu saya bilang sama dia, kalau saya full time, kamu full time, saya full time. Saya beritahu ya, income kita menurun. Apa kamu gak masalah? Dia bilang gak masalah kok, aku senang kamu pelayanan. Sungguh? Nanti cuma makan tahu tempe gak apa-apa? Gak apa-apa, oke. Kita pelayanan. Dan Tuhan tetap pelihara kita. Keliling-keliling sama Ibu Agnes, naik turun pesawat, masuk keluar hotel, pindah kota, luar pulau pelayanan, luar negeri pelayanan, kemana-mana pelayanan barengan. Kadang-kadang naik mobil saudara, punya supir setir ke Jawa Tengah, kemana-mana naik mobil. Ibu Agnes bahagia, senang. Tapi saya tiba-tiba merasa begini, Agnes, saya kok merasa keliling-keliling itu bukan panggilan saya. Lah panggilanmu apa? Saya ini kok merasa dalam hati kosong banget nih. Keliling-keliling pelayanan ini tapi hati saya kosong. Jangan-jangan Tuhan mau saya jadi pendeta. Dia bilang, enggak ya, enggak usah jadi pendeta. Jangan pernah jadi pendeta. Kenapa? Jadi pendeta itu enggak enak. Dirasani jemaatnya sendiri. Jadi pendeta enggak enak. Hidup kayak di akuarium. Gerak apapun, orang tahu, orang bicarakan. Jangan jadi pendeta, keliling-keliling aja sama aku kayak begini. Tapi saya bilang, hatiku kosong. Dengan hanya keliling-keliling ini, kok rasanya bukan panggilan. Dan pergumulan ini saudara, sampai butuh waktu 3 tahun. Jadi sudah jalan-jalan keliling-keliling selama 3 tahun.
akhir dari tahun ketiga, saya mulai bilang itu sama Ibu Agnes. Saya kosong dalam hati. Ini bukan panggilan saya keliling-keliling. Kamu penginjil kali panggilannya. Saya bukan. Saya kayaknya dipanggil pendeta. Yaitu tahun ketiga itu saya bicara. Baru tahun ke-6 kita mulai. Ibu Agnes kemudian itu masih belum mau saya jadi pendeta. Takut jadi pendeta. Gak kesenengan jadi pendeta. Saya pun tahu resiko jadi pendeta itu tahu. Tapi kalau itu panggilan mau apa saya? Lalu saya bilang kepada Ibu Agnes begini. Agnes begini aja. Ayo kita buka gereja. Jangan-jangan ini memang panggilan Tuhan. Buka gereja. Kalau ternyata setelah buka gereja kita lakukan dan running gereja. Tiba-tiba Tuhan bilang bukan buka gereja. Saya bersedia gereja ini saya kasihkan orang lain. Daripada saya rasa panggilan saya jadi pendeta. Kemudian saya tidak bangun gereja. Lalu besok-besok saya mati. Lalu saya masuk surga. Lalu Tuhan bilang, dulu waktu di dunia aku sudah suruh engkau buka gereja. Aku berikan perasaan kosong itu dalam hati supaya engkau tahu dan cari kehendakku. Dan engkau sudah rasakan bahwa engkau harus bangun gereja. Kenapa engkau tidak bangun gereja itu? Wah, kalau saya ditanya itu di surga, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Tuhan bisa bilang, sekarang turun lagi ke dunia. Bangun gereja, bisa. Artinya saya bangkit dari kematian. Yang kedua, Tuhan hukum saya. Kamu sudah aku beri kesempatan, aku sudah beri engkau talenta, aku sudah beri engkau tahu maksudku dan rencanaku. Engkau tidak lakukan dan tidak mau jadi pendeta. Aku hukum engkau. Wah, kalau aku dihukum Tuhan Bapak Ibu, itu yang saya nggak mau. Jadi saudara, saya menjadi pendeta ini bukan ikut-ikutan. Bukan ambisi pribadi Bapak Ibu. Benar-benar saya tahu saya dipanggil jadi pendeta. Itu sebabnya sudah jadi pendeta 12 tahun. Tambah hari tambah sibuk. Ada jemaat yang bilang, Pak Hani, kok kayaknya tambah meningkat ya kesibukannya. Saya bilang iya. Tapi satu, sibuk kayak apa? Hati itu bahagia. Kenapa bahagia? Karena saya hidup di dalam rencana Allah. Karena saya hidup memakai dan mengaplikasikan talenta yang Allah berikan dalam hidup saya. Karena saya hidup benar-benar apa yang Tuhan mau saya jalani dalam hidup ini. Walaupun saya itu sibuk sekali, saya bahagia. Jadi pendeta terus terang tidak mudah. Tapi Tuhan menolong dan membuat saya bisa menikmati. Dan sampai hari ini ada bahagia di dalam hati saya. Oleh sebab itu saya ingin encourage Bapak Ibu. Saya ingin menguatkan hati Bapak Ibu. Belajar menemukan talenta-talenta alami dalam hidup. Lalu pakai itu. Belajar pula menemukan karunia-karunia rohani dalam hidup. Lalu pakai itu. Aplikasikan. Itulah hidup yang bukan hanya berkenan pada Tuhan. Tapi hidup yang memberikan bahagia bagi setiap kita. Belajar temukan itu. Kalau tidak Bapak Ibu, hidup itu seperti orang tersesat dalam dunia. Hidup itu rasanya tidak penuh, tidak full. Kalau tidak rasanya hidup itu susah bahagia. Yang datang boring saudara. Kehidupan yang menjemukan. Aduh, bangun tidur gini. Aduh, kok bangun lagi. Aduh, kok melek lagi. Aduh, kok hari baru lagi. Jadinya kayak begitu. Tapi kalau kita hidup di dalam rencana Tuhan, setiap hari itu menyenangkan. Walaupun kadang-kadang banyak tantangan, banyak masalah. Walaupun kadang-kadang tidurnya hanya sedikit. Kita bisa tetap bahagia Bapak Ibu. Ini yang Tuhan mau. Belajar menemukan
akan karunia talenta saudara. Nah yang ketiga Bapak Ibu kita mau lihat bersama-sama. Happiness is when we are valuable to others. Kebahagiaan itu adalah ketika kita berharga bagi orang lain. Kita menjadi bahagia ketika kita hidup berharga, bernilai bagi orang lain. Kita hidup ini menjadi bahagia ketika kita hidup memberkati orang lain. Ini bahagia. Di dalam Matius pasal 5 ayat 13. Ayat yang sering kita dengar berkata begini. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pada dasarnya ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang bernilai dan kita harus hidup kita harus berharga, bernilai bagi orang lain. Kalau kita tidak ada asinnya lagi, dikatakan maka kita ini tidak ada gunanya. Selain dibuang, diinjak orang. Jadi marilah kita sadari, memang blueprint Allah itu adalah kita hidup Bapak Ibu. Jadi berkat bagi orang lain. Memang blueprint Allah kita hidup berharga bagi orang lain. Kita manusia tidak didesain Allah untuk hidup bagi diri sendiri. No. Kita didesain Allah untuk hidup bersosial dengan orang dan menjadi berkat bagi orang lain. Kalau saudara melawan desain Allah ini, saya yakin hidup susah bahagia. Engkau bisa punya uang banyak, engkau bisa punya rumah mewah, engkau bisa punya segala sesuatu. Beli apa-apa bukan hanya gak nawar, gak tahu harga. Berapapun pokoknya beli. Apalagi kalau uangnya udah kebanyakan. Itu cara belinya bisa beda. Zaman ayah saya masih hidup. Dia berkata dia ketemu orang-orang kaya yang suka adu ayam. Lalu ayam-ayam yang juara itu ingin dibeli. Orang kaya kalau mau beli ayam yang berharga. Ayah saya bilang, dia bukan tanya begini, berapa harganya itu? Kalau orang masih tanya berapa harganya itu belum kaya. Nah orang kaya ini kata ayah saya dia bilangnya begini. Berapapun kamu jual pasti tak beli. Ini baru kaya. Lah itu orang mau jual 100 juta. Harga ayamnya 100 juta. Lalu dengar kalimat begitu. Berapapun kamu jual pasti tak beli. Sak miliar. Gitu kira-kira ya Bapak Ibu. Karena dia bilang berapapun harganya. Yang kamu sebut aku pasti beli. Wah, bukan cuma nawar saudara. Memberikan kesempatan orang menaikkan harga setinggi-tinggi langit. Kan begitu. Ini kaya. Tapi Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kaya itu bukan itu. Hidup bahagia itu bukan begitu. Segala sesuatu dalam dunia ini kan memang ada nilainya. Yang namanya uang ada nilainya. Yang namanya mobil ada nilainya. Yang namanya rumah itu ada nilainya. Yang namanya emas perak ada nilainya. Yang namanya kepandaian ada nilainya. Dan maaf Bapak Ibu, yang namanya engkau, saudara, masing-masing engkau punya nilai. Di mata Allah, saudara dan saya itu bernilai. Tapi bagaimana kita hidup ini? Sudahkah kita hidup dengan nilai-nilai yang Tuhan berikan dalam hidup? Bapak Ibu, hidup ini terlalu singkat kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri. Life is too short to live just for ourselves. Hidup itu betul-betul sangat singkat kalau hanya kita pakai untuk diri sendiri. Bahagia itu Bapak Ibu bukan orang yang fokus ke dalam. Bahagia itu adalah orang yang fokusnya keluar. Kalau saudara fokus ke dalam, gak akan pernah cukup. Tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah sempurna hidup ini. Selalu ada kurangnya. Selalu lihat banyak salahnya. Selalu lihat kelemahan kita. Selalu lihat ini belum punya, itu belum punya, sana belum punya, segala macam belum kita miliki. Tapi kalau hidup itu belajar fokus keluar,
kepada orang lain, lalu fokus untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita terima bahagia. Walaupun kita mungkin belum memiliki segala-galanya di dalam hidup ini. Kebahagiaan itu adalah sharing life, membagi kehidupan dengan orang lain. Makanya ketika saya membaca koran tadi pagi dari orang-orang top dunia yang kaya raya, bahwa hidup mereka itu jiwa sosialnya begitu tinggi. Nomor satu saya bilang, Tuhan ini konfirmasi buat khotbah saya hari ini. Nomor dua itu mengajarkan kepada kita orang Kristen. Marilah kita belajar dalam hidup ini. Jangan hidup buat diri sendiri. Hiduplah untuk orang lain. Jadilah garam buat orang lain. Jadilah terang bagi orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain. Hiduplah dan menjadi berkatlah bagi orang lain. Ini yang Tuhan mau dalam hidup saudara. Berbuat baiklah kepada orang-orang yang tidak mampu membalas kebaikan saudara. Belajar lakukan itu. Belajar dalam hidup ini memberi kepada mereka yang tidak mungkin bisa mendapatkannya sendiri. Karena keterbatasan mereka. Mereka tidak bisa dapat apa itu. Tapi berilah kepada mereka. Belajar dalam hidup ini. Kebahagiaan adalah ketika kita melihat orang lain yang kita tolong bahagia. Kita itu bahagia. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Saya mau tanya Bapak Ibu. Mana yang lebih mulia? Tangan yang di bawah atau tangan yang di atas? Di atas. Ketika tangan yang di bawah menerima berkat dan cinta kasih kita, dia bahagia. Tapi saya beritahu, yang lebih bahagia adalah tangan di atas yang bisa memberi dan memberkatinya. Amin Bapak Ibu. Itu lebih bahagia. Kalau ada orang saudara berkati dia, dia bahagia. Saudara pulang, bahagia saudara itu berlipat-lipat kali ganda. Saya di dalam hidup, ketika saya bisa membawa orang di dalam hidup ini kenal Yesus, lalu dia hidup dengan prinsip Yesus, menerima Yesus dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia berubah, dia bertobat. Saya yakin dia bahagia. Tapi saya beritahu, saya jauh lebih bahagia. Saya pernah di dalam ruangan ini waktu gereja masih sangat kecil. Datang sepasang suami istri kepada saya. Lalu sepasang suami istri yang masih muda ini datang membawa masalah rumah tangganya. Dan mereka mau bercerai. Besok itu mau cerai. Hari ini ketemu saya. Bukan jemaat. Bukan jemaat saya. Jadi kemudian mereka bilang, Pak Hani, saya sering dengar Pak Hani, Ibu Agnes di radio. Kami suami istri. Saya khususnya, yang laki berkata, saya khususnya memutuskan menceraikan istri saya. Besok saya lakukan itu Pak Hani. Sudah saya masukkan itu surat gugatannya. Besok kita akan jalankan itu. Tapi hari ini saya merasa saya perlu ketemu pendeta. Untuk supaya saya dapat konfirmasi bahwa saya akan cerai. Ngobrol, saya ngobrol dengan suami istri ini. Saudara, entah karena apa emosi. Jadi suami istri ini gegeran di depan mata saya. Ribut rame, yang laki bilang begini, yang perempuan bilang begini, yang laki balas begini, perempuan balas begini. Oh, balas-balasan. Saya bilang, ada Pak Hani di sini. Tunggu. Yang laki itu kemudian laki-laki suaminya bilang sengaja menyakiti istrinya supaya besok rencana cerainya betul-betul terjadi. Dia bilang sama istrinya, memang mama enggak tahu kan, papa sudah 3 bulan tidak pulang rumah. Dan supaya mama tahu saja, selama 3 bulan papa tidak pernah pulang rumah. Papa sudah tidur dengan 39 perempuan. Wah, rupanya itu tiap kali dihitung Bapak Ibu. Kita itu kalau menghitungkan beli sate hitung. Beli batik kita hitung. Ini ada orang hitung yang kayak begini, 39.
Ini yang laki bicara nangis, yang perempuan bicara nangis. Saya hanya doa dan bahasa roh dan saya bilang, Tuhan, saya harus berbuat apa keadaan begini? Tapi kemudian saya bicara dan dapat hikmat Tuhan. Singkat cerita Bapak, singkat cerita. Mereka berdua kemudian bergandeng tangan. Saya doakan, nangis, pelukan, lalu berdamai. Lalu masing-masing saling mengucapkan, I love you. Lalu saling mengampuni. Lalu kemudian selesai doa saya. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka bilang, Pak Hani terima kasih. Saya berjanji tidak jadi cerai. Besok saya akan pergi ke pengadilan, ambil kembali gugatan cerai. Saya akan robek-robek. Pak Hani terima kasih, saya udah ketemu Pak Hani. Untuk saya dan istri tidak jadi cerai. Istrinya salaman dengan saya, ucapkan terima kasih. Mereka pulang Bapak Ibu, bahagia. Saya antar mereka sampai ke bawah. Selesai mereka pulang, saya naik ke atas. Kembali ke meja konseling saya. Saya nangis luar biasa. Saya nangis karena saya bahagia. Bukan tangisan sedih. Tangisan saya nangis benar-benar. Dan saya bahagia. Tuhan pakai saya yang kecil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga rumah tangga orang boleh dipersatukan kembali. Bapak Ibu, bahagia bukan selalu uang. Bukan selalu rumah mewah. Keliling dunia. Bahagia adalah ketika kita hidup, kita bernilai bagi orang lain. Ketika kita hidup, kita memberkati orang lain. Itu bahagia Bapak Ibu. Mari di dalam hidup saudara dan saya, kita ingat hal ini. Tuhan ciptakan saya, beri saya karunia, supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau engkau sudah hidup berbuat baik, jangan berhenti. Kalau engkau berbuat baik pada orang lain dan orang lain mengecewakan saudara, jangan berhenti. Jangan berkata, kapok saya Tuhan, kapok. Gak mau lagi. Trauma Tuhan, trauma. Jangan. Tetap hidup berbuat baik. Tetap hidup jadi berkat. Engkau berbuat baik dan disakiti orang. Jangan berhenti. Tetap berbuat baik. Tetap berbuat baik. Yesus itu berbuat baik. Buktinya disakiti sampai naik ke atas kayu salib. Kita ini belum sampai naik kayu salib Bapak Ibu. Tetap berbuat baik. Mari belajar dalam hidup ini. Hidup sesuai rencana Tuhan. Karena itulah yang memberi kita bahagia. Jangan jadi seperti Yunus yang lari dari rencana Tuhan. Lari dari firman Tuhan. Lari daripada apa yang Allah perintahkan. Jangan. Hidup lari dari rencana Tuhan tidak pernah bahagia Bapak Ibu. Dan marilah kita pastikan hidup kekal selalu buat kita. Hidup kekal ada di dalam hati kita. Itu bahagia kita. Ketika kita lakukan yang seperti itu, saya yakin Bapak Ibu, siapapun kita, apapun penghasilan kita, apapun dan siapapun model kita ini dalam dunia, bahagia itu selalu ada dalam hati kita. Tuhan Yesus berkati saudara. Haleluya. Amin.